Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, benar. Kami hari ini Tuhan boleh menikmati kasih kebaikan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini, boleh bernafas sampai hari ini, boleh beribadah sampai hari ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan setia bagi setiap kami sampai saat ini. Artinya Tuhan sampai akhir kehidupan kami, Tuhan akan tetap setia menyertai kehidupan kami. Artinya dalam kesetiaan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Dalam kesetiaan Tuhan, kami akan melihat pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan dalam kesetiaan Tuhan, kami akan melihat sampai anak cucu kami, semuanya pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan, kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Kami doa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Jamah Tuhan, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Tuhan yang siapkan hati kami, berikan kami hati sebagai hamba yang mau untuk diajar, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kemanapun kami melangkah, orang boleh melihat ada Tuhan Yesus yang hidup dalam kehidupan kami. Bahkan kami ucap berkat, yaitu Tuhan buat hamba yang Kau percayakan menyampaikan firman. Kami doa Tuhan, urapi Tuhan, sucikan, layak tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba manusia terbatas penuh dengan kekurangan. Tanpa Tuhan hamba gak mampu. Kami percaya ketika Kau datang di kaki Tuhan, mengandalkan Tuhan, yang biasa ini, yang sederhana ini, yang terbatas ini, sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami doa Tuhan, benar-benar Tuhan, nama Tuhan saja yang dipuji, yang ditinggikan, yang dipermuliakan. Bahkan kami doa apapun yang disampaikan bukan berdasarkan nikmat hamba yang terbatas, tapi apapun yang disampaikan berasal dari isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan pasti ada kuasa, pasti memberkati setiap kami. Doa kami Tuhan sore hari ini, berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk kanan kirimu, yang di rumah juga depan belakangmu, berikan senyuman yang termanis, katakan mari bersukacita dalam Tuhan, sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi senang bisa jumpa saudara, luar biasa semangat cari Tuhan. Wajah-wajah yang haus dan lapar akan kebenaran firman, bahkan ada yang juga haus dan lapar beneran saudara. Tapi luar biasa tetap semangat cari Tuhan. Saya mau bilang kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Oke yuk langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, Markus pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Markus pasalnya yang ke-16, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saudara. Jadi minggu ini saudara sudah masuk minggu Paskah saudara. Jadi yang namanya besok hari Jumat kita sudah akan ada ibadah Jumat Agung. Hari Minggu kita ada kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi hari-hari ini saudara, saya sudah memulai tema khotbah, rangkaian khotbah tentang Minggu Paskah saudara. Itu kenapa pembacaan kita diambil di Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Yang ke-8, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Saya baca ayat 1, saudara 2 kita gantian. Ayatnya yang ke-8 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat hari Sabat,
Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat 4. Ayat yang kelima, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. 6. Ayatnya yang ke-7, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ayat 8 sama-sama, 3, iya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka apa? Sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Tema khotbah saya, judul khotbah saya hari ini saudara adalah bicara tentang cara menentukan hasil. Sama-sama bilang sama saya, cara menentukan hasil. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, cara menentukan hasil. Amin. Yang saya percaya cara akan sangat menentukan hasil. Sekali lagi, cara akan sangat menentukan hasil saudara. Kita boleh punya tujuan yang sama, tapi kalau cara yang kita gunakan berbeda, saya mau bilang saudara hasilnya bisa berbeda. Sekali lagi, kita bisa punya tujuan yang sama, tapi ketika cara yang kita gunakan berbeda, hasilnya bisa berbeda. Kita boleh punya tujuan yang baik, tapi ketika cara kita keliru, saya mau bilang saudara hasilnya bisa keliru. Kita boleh punya tujuan yang baik, tapi kalau misalnya caranya salah, saya mau bilang saudara, hasilnya bisa salah saudara. Itu kenapa cara akan sangat menentukan hasil saudara. Nah, saya mencatat di sini saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, banyak orang mencapai hasil yang berbeda bukan karena tujuannya, tetapi karena caranya yang berbeda saudara. Contohnya, saya pernah dengar satu cerita begini saudara. Ada seorang orang tua lagi mau yang namanya suruh anaknya mau mandi saudara. Jadi biasanya kalau anak-anak itu disuruh mandi sama orang tuanya, kalau bapak-bapak kalau suruh mandi anak biasanya bagaimana? Contohnya anak ini namanya Yobel. Yobel, mandi dulu. Papa lagi main. Udah mandi dulu. Biasanya papanya langsung datengin, udah langsung bawa si Yobel. Udah. Lepas dulu itu HP, bawa dulu. Mandi. Masalah selesai. Kalau mama nyuruh anaknya mandi gimana? Bagaimana? Mamanya di dapur, Yobel di kamar. Bagaimana? Dari dapur, mamanya teriak, Yobel! Biar bangun semua. Mentang-mentang cuaca agak-agak mendung-mendung dikit. Udah mau tidur udah. Enak aja. Lagi firman. Yobel! Mantap. Naik dikit lagi. Dikit lagi. Yobel! Yobel! Mandi! Mama nggak mau. Yobel mandi. Cepat mandi. Yang paling bahaya kalau udah. Yobel 1. Kalau udah Yobel 1. Yobel 2 sampai Yobel 3 murka Allah datang itu saudara. Betul. Itu makanya ya. Yobel mandi. Mama nggak mau. Yobel 1, Yobel 2. Mama nggak mau. Yobel, kalau kau tidak mandi nanti kau sakit. Kalau kau sakit nanti kau masuk rumah sakit. Kalau nanti kau masuk rumah sakit, emang kau pikir kau punya bapak mau kasih uang buat kamu masuk rumah sakit? Enggak. Yang bapaknya lagi nonton TV. Oh Tuhan, gua kena juga. Asal-asal itu ngomong ya. Memang betul kan? Emang bapak mau kasih uang buat Yobel kalau masuk rumah sakit? Bapak aja tiap hari cuma ceban gojek. Lu jangan ngomong sembarang. Cekek-cekekan saudara. Yobel udah buka baju. Papa Yobel mandi kapan? Papa Yobel mandi kapan? Itu cerita zaman dulu saudara. Saya mau bilang cara akan sangat menentukan hasil saudara. Saya dulu S1 saya marketing saudara. Jadi saya sangat suka penjualan saudara. Satu produk ketika cara penjualannya berbeda, hasilnya bisa berbeda. Sekalipun produk yang sama, kalau cara jualnya berbeda, hasilnya bisa berbeda, saudara. Produk yang biasa, kalau dijual dengan cara luar biasa, saya mau bilang, saudara, bisa jadi satu produk yang tampak luar biasa. Produk yang luar biasa, kalau dijual dengan cara yang salah, bisa jadi biasa-biasa aja, saudara.
Itu kenapa penting bagi setiap kita untuk tahu cara yang benar. Ada satu cerita begini lagi. Ada orang jualan, cuman di penjual ini saudara, cara penjualannya sangat-sangat salah saudara. Dia ogah-ogahan, cuman begini terus sambil garuk-garuk perut gitu saudara. Ada orang nanya, dia bikin lapak di lantai gitu saudara. Dia bikin lapak di lantai, ini berapa? Oh, yang itu 2.000. Saking malasnya nunjuknya pakai kaki, itu 2.000. Oh, kalau yang itu, ini 5.000. Jadi berapa? Oh iya, itu 2.000, ini 5.000. Akhirnya nih orang satu yang pembeli udah marah. Oh, kalau semua ini berapa? Berapa semua? Emosi. Saya mau bilang cara akan sangat menentukan hasil. Anak muda banyak sekali yang hadir. Saya mau bilang saudara, ini buat para pria, kalau kau PDKT, cara akan sangat menentukan keberhasilanmu. Kalau caramu salah, sekalipun mungkin dia udah suka, tapi karena caramu salah, bisa gagal. Yang para wanita juga sama. Kalau kau suka seorang pria, cara akan menentukan hasil. Kalau wanita, mohon maaf ya, kita dari perspektif laki-laki, saya mau kasih tahu sama wanita ya. Kita itu suka wanita tuh yang malu-malu kucing. Betul, kita itu kalau mau cari pacar gitu ya, kita suka tuh wanita yang iya, yang kayak gitu. Yang kita nanti sore jalan bareng yuk. Gimana ya? Boleh deh, boleh. Kita nggak suka, kita masih suka yang begitu. Kita nggak suka wanita yang kita belum ngomong dia udah nikahi aku abang. Oh Tuhan. Yang ada kabur itu saudara. Saya mau bilang saudara, cara akan sangat menentukan hasil. Dan saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita akan menghadapi masalah setiap hari. Amin. Ikut Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Dalam kehidupan kita bisa saja menghadapi masalah setiap hari. Dan saya mau bilang, kita akan menang atas masalah atau kita akan kalah atas masalah sangat ditentukan oleh cara kita menghadapi masalah itu. Dengar baik, kita setiap hari menghadapi masalah. Caranya akan sangat menentukan apakah kita akan menang atau kalah terhadap masalah yang kita hadapi. Kalau saudara pelajari kisah kematian Tuhan Yesus ini saudara, ada 3 orang yang mendapat 3 kelompok yang mendapatkan dampak masalah dari kematian Tuhan Yesus. Yang pertama siapa? Kelompok Yudas saudara. Kalau saudara pelajari kelompok Yudas mengalami masalah kenapa? Karena muncul rasa bersalah yang sangat besar saudara. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, kenapa kok bisa muncul rasa bersalah? Karena memang kan bukannya Yudas memang sengaja mau jual Tuhan Yesus. Yes, tapi saya mau bilang saudara, ada beberapa referensi yang saya baca saudara. Ternyata Yudas jual Tuhan Yesus tidak semata-mata cuman karena uang saudara. Karena dari referensi yang saya baca itu saudara, ketika dihitung, dikonvert ke rupiah hari-hari ini saudara, itu nominalnya bukanlah nominal yang besar saudara. Nominalnya itu saudara kurang lebih ada yang bilang sekitar 500 ribuan, ada yang bilang sekitar 700 ribuan. Tapi rata-rata semuanya di bawah 1 juta, bukan nominal yang besar. Tapi kenapa Yudas jual Tuhan Yesus? Salah satunya adalah gini. Kita harus lihat latar belakang Yudas. Yudas adalah seorang Yahudi. Orang Yahudi punya pemahaman bahwa begini. Yang namanya Mesias akan bangkit memimpin mereka secara politik, secara duniawi. Yudas jual Tuhan Yesus dengan harapan ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus akan berontak dan akhirnya memimpin pemberontakan mengalahkan penjajah. Tapi ketika dia lihat Tuhan malah menyerahkan dirinya untuk ditangkap bahkan dibunuh saudara, saya mau bilang saudara, akhirnya jadi masalah buat Yudas. Yudas ngalamin sakit hati. Masalah yang kedua buat siapa? Kelompok Sanhedrin, para pemuka agama. Masalahnya di mana? Serius dulu ya. Jangan makan bubur terus yang lembut-lembut. Anak Tuhan yang Tuhan percaya untuk saya layani harus mengalami peningkatan pembelajaran. Amin. Mantap. Jujur saya bilang. Ya, harus naik level. Jangan makan karena yang lembek-lembek kadang-kadang membosankan. Bubur bosan lama-lama. Sekali-sekali yang keras-keras. Babi garorica. Babi tore. Waduh, makanan Manado semua. Babi garuk kepala. Saya mau bilang saudara, sampai mana lagi tadi khotbah? Itu kenapa? Saya mau bilang saudara, kelompok yang kedua adalah kelompok Sanhedrin, pemuka agama. Masalah mereka apa? Kalau Tuhan Yesus ternyata bangkit, saya mau bilang saudara, ini sangat berbahaya buat kredibilitas mereka. Ini sangat berbahaya buat nama baik mereka. Artinya apa? Adalah sebuah masalah buat mereka. Yang ketiga,
Buat siapa? Buat para murid-murid dan perempuan-perempuan yang ikut Tuhan Yesus. Masalahnya di mana? Mereka kehilangan pemimpin mereka. Mereka kehilangan orang yang selama ini menjadi yang namanya pemimpin, pembimbing, penuntun mereka. Bahkan saya mau bilang saudara, itu sebuah tekanan, serangan psikis yang luar biasa saudara. Bahkan bukan sampai di situ saudara. Mereka juga bisa saja terancam diperlakukan sama seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pada masa itu saudara, kalau pemimpin bermasalah, yang di bawahnya juga bisa jadi sasaran saudara. Itu kenapa? Kalau saudara perhatikan, Petrus sampai ketakutan saudara. Petrus sampai ketakutan ketika Tuhan Yesus ditangkap. Mereka tanya, bukankah kamu bersama-sama dengan dia? Dia langsung bilang, bukan, menyangkal sampai 3 kali saudara. Karena kenapa? Ada kemungkinan mereka dan Petrus juga akan diperlakukan dengan cara yang sama. Artinya apa? Masalah. 3 kelompok ini menghadapi masalah. Tapi saya mau ajak saudara untuk apa? Belajar cara mereka menghadapi masalah. Ini yang menarik, yang akan kita jadikan pembelajaran. Yang pertama, menyelesaikan masalah cara Yudas. Yang pertama, yuk kita buka kitab kita. Matius 27, 3-5. Saya semangat banget buat saudara. Saudara gak ada semangat. Semangat, bilang sama kanan kirimu, semangat dong. Bilang sama yang ngomong, pendeta udah menggebu-gebu itu. Yuk, Matius pasal yang ke-27 ayat 3-5. Matius pasal yang ke-27, 3-5. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Mic-nya boleh naik sedikit lagi biar saya tidak teriak-teriak. Yuk, sama-sama kita baca. 3, ya. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa apa? Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesallah dia. Lalu apa? Pada imam-imam, pada dan tua-tua. Ayat yang keempat dikatakan apa? Dan berkata, aku telah berdosa karena... Ayatnya yang kelima dikatakan apa di sana? Maka ia pun melemparkan apa? Uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan apa? Mengkantung diri. Saya mau bilang saudara, cara penyelesaian masalah pertama adalah cara Yudas saudara. Yudas ketika ada dalam masalah, saya mau bilang saudara, dia malah menjauh dari Tuhan dan dia mencoba menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Pertanyaan saya, kalau Yudas datang sama Tuhan, Tuhan ampunin enggak? Sangat-sangat bisa diampuni. Kalau saudara ingat Petrus udah melakukan dosa yang sangat luar biasa, maksudnya sudah menyangkal Tuhan. Bahkan Tuhan pernah ngomong sama Petrus, enyahlah engkau. Iblis. Enyahlah kau iblis. Tapi ketika Petrus datang kembali, Tuhan tetap menerima dia. Bahkan Tuhan pakai kehidupan Petrus sampai luar biasa, jadi dasar gereja. Apalagi Yudas, saya percaya kalau Yudas mau datang sama Tuhan bertobat, Tuhan pasti menerima dia padanya. Amin. Tapi saya mau bilang saudara, Yudas ketika ada dalam masalah, dia malah menjauh dari Tuhan dan mencoba menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Akhirnya kita lihat Yudas akhirnya menyelesaikan masalah dengan cara yang gagal saudara. Cara yang sangat keliru. Padahal Yudas kenal Tuhan 3,5 tahun sama-sama. Hidup bersama dengan Tuhan, melihat pelayanan Tuhan yang luar biasa. Bahkan mendengar firman keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Tapi saya mau bilang saudara, sayangnya ketika menghadapi masalah, dia malah menjauh dari Tuhan dan menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Sadar nggak saudara? Kita kadang-kadang seperti Yudas. Ayo, mana Yudas, mana suaranya? Sadar nggak kita kadang-kadang seperti Yudas? Kadang-kadang kita udah kenal Tuhan, udah anak Tuhan, dari lahir Kristen, bahkan di KTP Kristen. Ya. Kalau saudara yang sering hadir di sesi saya pasti tahu, yang namanya Kristen itu satu level di atas Kristen. Itu sedikit level di bawah pendeta. Iya, ketika ditanya Kristen, itu memang mantap itu. Itu pasti kemana-mana, kalung salib, anting salib, rambut bentuk salib. Iya, mau masuk pintu, shalom. Saking tingginya. Iya, tinggal pikul salib yang belum saudara. Itu pasti luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, banyak di antara kita udah kenal Tuhan dari lama, udah Kristen dari lahir. Tapi saya mau bilang ketika kita ada masalah, yang ada di pikiran kita pertama kali bukan datang sama Tuhan, bukan gunakan cara Tuhan. Yang ada di pikiran kita pertama kali biasanya apa? Langkah apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Koneksi mana yang aku butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Uang berapa banyak yang aku butuhkan untuk solve this problem? Sadar nggak kita kadang-kadang kita begitu? Amin. Yang mendengar. Saya tuh kadang-kadang ya, saya susah bedain mana jemaat yang memperhatikan, mana yang lagi ngelamun. Karena saya pernah khotbah, selesai khotbah, ada jemaat bilang sama saya, Pak Pendeta,
selama Pak Pendeta khotbah, wajahmu mengalihkan duniaku. Artinya apa? Selama khotbah, percuma saya teriak-teriak, cuma lihat wajah. Emang saya wajahnya kayak apa mengalihkan dunia? Saya mau bilang sekali lagi saudara. Saudara dan saya sadar nggak kita kadang-kadang kayak Yudas. Kita udah kenal Tuhan, hidup dalam Tuhan, tapi ketika ada masalah, kita langsung pikirkan cara-cara lain di luar dari caranya Tuhan. Kadang-kadang kita suka berpikir cara kita lebih baik daripada caranya Tuhan. Ini yang bahaya saudara. Banyak anak-anak muda hari-hari ini, waduh, Kristen luar biasa. Gereja 4 sesi, dia 8 sesi di gereja. Luar biasa, asar aja minta ampun lihat dia. Tapi saya mau bilang ketika dia ada masalah, yang pikiran dia pertama kali, aduh gila, gue lagi ada masalah nih, gue baru putus sama pacar gue mau dugem di mana nih, banyak loh begitu loh. Ketika ada masalah, waduh langsung, topi miring, bikin otak jadi miring, anggur merah, saya mau bilang saudara banyak yang kayak gitu. Pertanyaan saya, kalau kau ada masalah, kau mabok-mabokan, apakah masalahmu selesai? Enggak, sakit kepala iya. Pertanyaan saya, kalau kau ada masalah, pakai narkoba, masalahmu selesai? Enggak, teman saya pinter, pakai narkoba jadi on. Saya ketemu dia, bro apa kabar? Astaga, padahal dulu pintarnya bukan main, hati-hati saudara. Ada juga orang-orang kadang-kadang ada masalah langsung ikutin cara Yudas, jalan pintas langsung mengakhiri hidupnya. Ini yang ngeri saudara. Betul, ini betul loh. Kalau saudara perhatikan data, saya temukan saudara, di dunia rata-rata saudara sejak 2014 datanya ada dan terus meningkat sampai hari ini. Rata-rata 1 tahun ada 800.000 orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Itu yang terdata. Yang gak terdata, banyak banget saudara. Di Indonesia berapa banyak? 1.800 kasus rata-rata setiap tahun. Ada masalah langsung mengakhiri hidupnya saudara. Itu kenapa ngeri banget yang kemarin saya baca berita itu ada yang dia anak muda masih di bawah 30 tahun. Tiba-tiba saudara dia mengakhiri hidupnya dengan loncat. Tuhan. Tuhan. Saya ngebayangin yang lagi makan nasi goreng itu saudara yang. Iya betul. Betul. Saya nggak kebayang. Karena gini saudara, saya pendeta. Tapi kalau lagi makan nasi goreng tiba-tiba ada yang jatuh depan saya. Tuhan, bisa pingsan darah Yesus Tuhan. Tuhan. Iya. Tampang boleh company, hati Hello Kitty saudara. Tuhan Yesus. Mohon maaf ya, saya mau bilang saudara, banyak orang masalah langsung cari jalan keluar dengan caranya sendiri. Saya punya teman saudara, waduh tampangnya sangar. Kalau lihat wajahnya udah wajah-wajah debt collector saudara. Betul, saya kalau lihat dia bawaannya pengen bayar utang saudara. Betul, tapi ketika dia punya masalah, diputusin sama pacarnya, nikah sama orang lain. Tuhan, langsung lembek saudara. Dia tato dadanya, why? Tuhan, saya lihat itu tato nggak ada bagus-bagusnya, cuman kayak ulat salah jalan, why? Saya pengen tambahin, why do you love me? Saya mau bilang saudara hati-hati, banyak loh. Saya pernah dengar satu cerita di Manado saudara. Di Manado ada satu seorang wanita cantik banget luar biasa. Dia tiba-tiba ditemukan menangis saudara di pinggir jembatan yang tinggi di Manado saudara. Jadi dia udah nangis, aku gak sanggup lagi, aku udah gak kuat lagi. Ya dong, totalitas, aku gak sanggup lagi. Aku mau loncat dari sini. Ketika dia udah mau loncat, tiba-tiba ada seorang laki-laki langsung bilang, ini kebetulan si Yobel yang tadi udah gede saudara. Iya dong. Ini berlanjut. Emangnya cuma sinetron ada lanjutan, ini berlanjut. Ketika dia mau loncat, aku udah gak sanggup lagi, aku mau loncat. Pas dia mau loncat langsung Yobel bilang, stop! Dia sudah mau loncat, stop! Kau mencuri hatiku. Udah malam lah ya. Akhirnya si wanita, kenapa? Ya, jangan stopin aku, udah gak sanggup lagi, aku udah mau bunuh diri. Jangan. Kalau kamu bunuh diri, itu jalan tol langsung ke neraka. Jangan bunuh diri. Enggak, aku mau bunuh diri, aku udah gak tahan lagi. Jangan. Tidak, tekad aku sudah bulat. Ya udah, kalau memang itu yang menjadi tekadmu, aku gak akan melarang. Tapi pesan saya,
gimana kalau kamu sebelum bunuh diri, lakukan dulu hal yang baik. Karena gini, kalau kamu bunuh diri pasti masuk neraka. Tapi kalau kamu lakukan hal yang baik sebelum bunuh diri, mungkin dapat jatah jalanan setiap minggu 2 kali ke surga. Itu ayat Yobel bikin sendiri, saudara. Akhirnya si wanita yang sudah depresi ini akhirnya, ya sudahlah, apa yang harus aku lakukan? Hal yang baik apa? Apakah buat kamu? Oh iya, boleh. Ya udah apa? Oke. Yobel orang Manado, dia ingat lagu Manado. Polo pa kita sayang. Polo itu peluk. Si wanita ini karena dia udah depresi, dia, oh ya udahlah, sini Yobel. Yobel langsung beradang di pelukanmu, mengajarkanku keamanan, kenyamanan, kelurahan. Dipeluk. Tidak sampai di situ. Ada lagu judul selanjutnya. Polo pa kita sayang, kemudian cium pa kita. Yobel langsung hidup di bumi seperti di surga. Haleluya, praise the Lord 12 kali. Akhirnya Yobel udah mau bukan Yobel, wanita yang tadi. Udah mau loncat, tapi Yobel bilang, tunggu. Tapi sebelum kamu loncat, aku pengen nanya dulu sesuatu. Kenapa? Karena kamu itu cantik, kamu itu masih muda, kelihatan juga sukses. Kenapa kamu mau bunuh diri? Iya, aku diusir dari keluarga. Hah? Kenapa? Aku dicoret dari kartu keluarga. Hah? Kenapa? Iya, kata papa mama, kenapa aku laki-laki pakai baju kayak perempuan? Oh Tuhan, ternyata kita sama. Ternyata Yobel juga, saudara. Saya mau mohon maaf ya, saya mau bilang ya, anak-anak muda, saya mau bilang saudara, cuman karena masalah kamu akhir hidupnya rugi, udah di dunia sakit hati, pulang ke, pas masuk neraka juga menderita lagi saudara. Mendingan apa? Ikutin caranya Tuhan. Karena kenapa? Kalau cara kita manusia bisa salah, caranya Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ikutin caranya Tuhan. Bilang sama yang ngomong, cara Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang kedua saudara. Cara penyelesaian anggota majelis Sanhedrin atau para pemuka agama. Matius pasal yang ke-28, 11 sampai 15. Yuk, Matius 28, 11 sampai ayat yang ke-15. Ini cara yang kedua adalah cara dari para pemuka agama atau para yaitu anggota Sanhedrin. Sama-sama kita baca. 3, ya. Ketika imam-imam kepala, ayat yang ke-12 dikatakan apa di sana? Dan sesudah berunding dengan tua-tua, ayat yang ke-13 dikatakan apa di sana? Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa apa? Murid-murid yang datang malam-malam dan ketika apa? Ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Sehingga apa? Kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. 15 dikatakan apa? Mereka menerima uang itu dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Itu kenapa banyak orang Yahudi belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Saya mau bilang saudara, yang kedua adalah cara para pemuka agama atau kelompok majelis Sanhedrin ini saudara, mahkamah agama. Mereka menyelesaikan masalah dengan cara apa? Mereka menyelesaikan masalah dengan cara menciptakan kebohongan saudara. Sadar juga kadang-kadang kita saudara dan saya, kadang-kadang kita ketika menghadapi masalah cari jalan gampang, apa? Ciptakan kebohongan untuk cari aman saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah langsung udah bohong aja lah biar aman lah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita supaya kita terbebas dari masalah langsung kita hadapi dengan cara apa? Bikin tipu-tipu saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam hubungan yang namanya suami istri juga kadang-kadang begitu saudara. Untuk bebas dari masalah kadang-kadang kita pakai apa? Kebohongan. Pak Pendeta, masalahnya Pak Pendeta, kalau saya nggak bohong sama istri saya Pak Pendeta, bahaya Pak Pendeta, istri saya cerewetnya minta ampun Pak Pendeta, nanti saya dimarahin dari pagi sampai malam, gak selesai Pak Pendeta. Oh Pak Pendeta sama Pak Pendeta, suami saya juga begitu Pak Pendeta, kalau saya nggak bohong bahaya. Saya pernah dengar cerita begini saudara, ada seorang suami saudara, dia yaitu suka sepedaan, jadi lagi hobi sepeda-sepedaan saudara. Dia lagi hobi sepeda-sepedaan, akhirnya karena gengsi gaul sama teman-teman kerjanya beli sepeda yang mahal, di atas 10 juta saudara sepedanya. Bukan yang Brompton itu ya. Brompton mahal banget minta ampun. Itu Brompton jual, beli kerupuk penuh, kriuk kita satu ruangan ini saudara. Dia beli 10 jutaan saudara sepedanya. Singkat cerita, dia pulang ke rumah karena takut istrinya marah. Dia bilang begini sama mamanya, sama istrinya, Pak, Ma, Papa beli sepeda. Oh berapa sepedanya? Kayaknya bagus. Oh murah kok ini. Papa beli cuma 1.500.000. Oh oke ya udah, aman 1.500.000 masih worth it buat mamanya.
buat istrinya. Udah parkir di rumah. Beberapa hari kemudian berjalan saudara, tiba-tiba saudara istrinya datang ke rumah. Saudara istrinya datang ke rumah, suaminya lagi kerja di kantor, istrinya ngobrol sama saudara istrinya, ngobrol-ngobrol, sepeda bagus ini. Iya punya suami baru beli. Gua tawar aja, gua bayar aja. Berapa? 5 juta mau nggak? Istrinya langsung pikir. 1.500.000 dibayar 5 juta. Cuan nih, cuan. 3.500.000. Oh ambil, bawa. Malamnya suaminya pulang dari kantor. Ini hari Sabtu, besok gue mau sepeda sama teman-teman gue nih. Dia pulang, dia... Mah, sepeda papa kemana? Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Mama memang dari muda punya bakat bisnis, Pak. Memang mama udah ngerasa ada darah-darah marketing di darah mama ini. Papa mau tahu, sepeda papa dari papa beli cuma 1.500.000, mama jual 5 juta. Darah Yesus, mama 5 juta. 5 juta, saya mau bilang kenapa? Karena tipu-tipu saudara. Saya mau bilang saudara, kalau saudara tipu-tipu, saya mau bilang akhirnya apa? Kau akan hidup dalam tipu-tipu saudara. Selama pagi dunia tipu-tipu. Banyak orang kayak gitu saudara. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, kalau saya nggak bohong sama suami saya, Pak Pendeta nanti, suami saya pelit banget Pak Pendeta. Nanti Pak Pendeta uang belanja dia potong lagi. Kan istri-istri kadang-kadang suka begitu ya. Kalau misalnya uang belanja kurang langsung komplain. Papa gimana sih Papa? Papa kasih uang belanja kurang-kurang. Mama tiap hari jambak-jambakan sama tukang sayur gara-gara nawar-nawar. Papa kasih uang belanja pas-pasan. Itu kalau kurang. Kalau lebih, kayaknya Papa kasih uang belanja kelebihan deh. Oh no, pas. Papa lupakan, tatap mata ojan. Saya mau bilang saudara, kalau kau hidup, sekali lagi kau menyelesaikan masalah dengan cara kebohongan, akhirnya kau butuh kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Akhirnya apa? Kau akan hidup dalam kebohongan. Saya mau bilang saudara, Alkitab dengan tegas bilang apa? Hiduplah dalam kejujuran. Bapak Gembala Sidang kita selalu tekankan apa? Kejujuran, bicara tentang apa? Kerajaan sorga saudara. Jangan hari-hari ini tipu saudara. Pak Pendeta, tapi masalahnya kan Pak Pendeta saya bohong demi kebaikan Pak Pendeta. Ini namanya bohong putih. Ayatnya di mana itu bohong putih? Ya. Alkitab dengan tegas bilang apa? Ya. Katakan. Ya. Tidak katakan. Lebih daripada itu berasal dari. Bilang sama kanan kirimu. Jujur. Bilang sama yang ngomong. Jangan kayak iblis. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Terakhir kita cepat saudara, pemusik boleh siap-siap saudara. Yang terakhir, coba kita lihat cara dari siapa? Cara dari para wanita dan kelompok murid-murid Tuhan Yesus. Markus pasal yang ke-16 ayat 2. Markus pasal yang ke-16 kita lihat ayat 2 saudara. Yuk, ini poin terakhir kita saudara, kita cepat. Markus pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Yuk sama-sama kita baca Alkitab kita. 3, ya. Dan setelah matahari terbit, pergilah mereka apa? Sekali lagi, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka apa? Ke kubur. Saya mau bilang saudara sekali lagi, yang sedang mereka hadapi bukanlah masalah yang mudah. Yang sedang mereka hadapi bukanlah keadaan yang gampang saudara. Kenapa? Secara psikis mereka sedang tertekan. Secara keamanan mereka sedang terancam saudara. Itu bukan masalah yang mudah. Tapi hebatnya di dalam keadaan seperti itu yang mereka lakukan, datang cari Tuhan saudara. Akhirnya cari Tuhan, hasilnya pemulihan saudara. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita masalah pasti ada. Kalau kita pakai cara yang pertama, tak peduli setinggi apapun pendidikanmu, tak peduli sebanyak apapun pengalamanmu, ilmu bisa saja salah, pengalaman bisa saja keliru. Tapi kalau kau pakai caranya Tuhan, datang sama Tuhan, maka caranya Tuhan pastilah yang terbaik. Amin. Kalau kau datang sama Tuhan, belajar dari kisah ini saudara, waduh, saya mau bilang saudara, kita udah tahu hasil-hasilnya adalah apa? Pemulihan. Kalau saudara ingat kesaksian Bapak Gembala Sidang kita saudara, ada seorang pengusaha, ada dalam masa sukar. Kenapa? Dia punya investasi kilang minyak di luar negeri, itu diambil, diserobot sama mafia di sana yang punya koneksi yang sangat kuat. Punya koneksi yang sangat kuat, akhirnya di pengadilan diputuskan si jemaat ini kalah. Tapi hebatnya dia datang cari Tuhan. Dia minta topangan doa dari Bapak Gembala Sidang kita saudara. Singkat cerita Bapak bilang begini, you bawa ini
3 botol minyak urapan, dicampur sama 3 drum besar di sana karena memang luas banget kawasannya saudara. Dicampur, dikelilingi, diurapin, naik banding. Kalau sampai kalah, saya berangkat ke sana. Itu Bapak Gembala Sidang yang ngomong, bukan Pendeta Marcel ya. Kalau Pendeta Marcel, yuk, yang tabah ya. Kan beda level lah. Bapak Gembala. Anggap remeh sekali. Akhirnya singkat cerita, dia lakukan saudara. Naik banding. Akhirnya apa? Karena dia datang sama Tuhan, Tuhan kasih kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, memang kadang-kadang dalam kehidupan kita kadang-kadang tuh tergoda untuk selesaikan masalah dengan cara kita. Karena kadang-kadang memang cara Tuhan kan kadang-kadang saudara suka berlawanan sama hati kita saudara. Cara Tuhan kadang-kadang suka berlawanan dengan logika kita. Kalau ikutin caranya Tuhan kadang-kadang mohon maaf, kedagingan kita berontak kadang-kadang saudara. Dijahatin sama orang, kalau ikutin caranya Tuhan harus ngampunin. Makanya kadang-kadang, aduh Tuhan, mendingan cara gue aja. Dia jahat sama gue, gue sikat. Difitnah, kalau caranya kita kan, fitnah, tenang, gue fitness. Fitnah lebih kejam daripada fitness. Lu fitnah, gue fitnah balik. Kalau caranya orang kita kan ikutin kedagingan, diselingkuhin, balas selingkuh. Bahkan sebelum dia selingkuh, kita udah selingkuh duluan. Tapi kalau cara Tuhan kan harus ngampunin, harus maafin. Itu kenapa kadang-kadang kita tergoda untuk mau coba selesaikan dengan cara kita, saudara. Saya jadi teringat berita yang saya baca tadi pagi, saudara, bahwa saudara-saudara seiman kita di Makassar, saudara, ngalamin teror lagi, saudara. Jadi mereka pulang gereja, depan gereja orang-orang lagi keluar, ada teroris yang melakukan bom bunuh diri, saudara. Jujur, sebagai manusia sakit hati juga, saudara. Gue kadang-kadang mikir, emangnya gak bisa balas? Kalau mau ikut kedagingan ya, emang kita gak bisa? Udah berkali-kali loh, bukan cuma 1 kali 2 kali. Udah beberapa banyak korban. Emang kita juga gak bisa? Enak aja. Tapi kita dituntut untuk apa? Bukan selesaikan dengan caranya kita, tapi kita dituntut untuk menyelesaikan dengan caranya Tuhan. Saya percaya bukan satu kebetulan, bukan sesuatu yang tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Tuhan mendeskripsikan kita sebagai domba. Sekalipun binatang yang gak punya self defense. Tapi kalau saya percaya domba kalau mungkin terpaksa gigit-gigitan juga bisa kali domba. Tapi memang Tuhan atur begitu. Supaya apa? Kita gak menyelesaikan masalah kita dengan cara kita sendiri. Tapi kita datang sama Tuhan, biar gembala kita yang menyelesaikannya buat kita. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang, saya tahu sakit hati, saudara. Saya tahu pasti perih, saudara. Apalagi saudara-saudara yang ada di sana yang mungkin menyaksikan keluarganya sendiri jadi korban. Saya tahu sakitnya bukan main. Saya aja sebagai hamba Tuhan sakit hati. Tapi saat seperti ini kita dituntut untuk apa? Untuk taat sama Tuhan, datang sama Tuhan, mengadu sama Tuhan, dan biar Tuhan yang mengerjakan bagiannya Tuhan. Karena yang saya percaya saudara, sebagai gembala, dia akan berdiri jadi pembela bagi setiap kita. Gadanya dan tongkatnya yang akan berdiri membela setiap kita. Sehingga pada akhirnya yang akan kita lihat apa? Kemenangan yang akan jadi bagian setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya belajar dari kisah Tuhan Yesus diperlakukan dengan sangat luar biasa, sangat menyakitkan. Tapi toh pada akhirnya Tuhan mengampuni. Saya belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab disiksa, diperlakukan dengan sangat luar biasa beratnya. Tapi toh
mereka tetap ikut cara sorgawi melepaskan pengampunan. Saya ikut belajar dari Bapak Gembala Sidang bersama Ibu, dikecewakan berkali-kali. Tapi toh mereka tetap apa? Ikutin caranya Tuhan. Dan sampai hari ini kita jadi saksi gereja ini Tuhan berkati saudara. Saya percaya kalau saudara ikut cara yang sama, berkat berkelimpahan yang sama juga, pembelaan yang sama juga, Tuhan sanggup nyatakan dalam hidupmu. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, datang sama Tuhan, ikutin caranya Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.